Oke guys, bertemu lagi dengan channel pembahasan soal terbaru. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal latihan TPS UTBK SBMPTN tahun 2020. Sebelum kita membahas soal, ada baiknya kalian subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Langsung saja kita membahas ke soal yang pertama. Di sini ada soal disebutkan bahwa pekerja A dapat mengecat sebuah dinding dengan waktu 4 jam. Kemudian pekerja B dapat mengecat dinding yang sama dalam waktu 3 jam. Kemudian jika dinding tersebut dikerjakan pekerja A dan B bersama-sama, berapa waktu yang mereka perlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi yang harus kita ketahui bahwa V atau kecepatan itu berbanding terbalik dengan waktu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa VA atau kecepatan pekerja A itu sama dengan 1 per TA. Jadi 1 per TA tadi waktunya 4 jam ya. Jadi kecepatan A itu 1 per 4. Kemudian kecepatan pekerja B 1 per TB atau waktu B. Jadi kecepatan pekerja B itu nilainya sebesar 1 per 3 karena pekerja B tadi memerlukan waktu 3 jam untuk mengecat dinding. Kemudian karena dikerjakan secara bersama-sama, maka kita langsung saja jumlahkan kecepatan pekerja A dan pekerja B. Jadi VA ditambah VB. VA nilainya 1 per 4, VB itu nilainya 1 per 3. Kalau kita jumlahkan, karena dia pecahan, maka kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi ini penyebutnya sama-sama per 12. 12 bagi 4 itu hasilnya 3. 12 bagi 3 itu hasilnya 4. Jadi hasilnya 4 tambah 3 itu 7 per 12. Kemudian kita sudah mendapatkan kecepatan pekerja A dan pekerja B ketika mengerjakan pekerjaan mengecat dinding itu secara bersamaan. Kemudian kita akan mencari waktu yang diperlukan ketika pekerja A dan B mengerjakan pekerjaan tersebut secara bersamaan ya. Atau waktu yang diperlukan pekerja A dan B ketika mereka bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Kita mengetahui bahwa V berbanding terbalik dengan atau kecepatan berbanding terbalik dengan waktu. Jadi tinggal kita balik saja. V A plus B tadi 7 per 12 sehingga TA plus B itu 12 per 7 jam. Sehingga kita sudah mendapatkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ketika pekerja A dan B mengerjakannya secara bersama-sama adalah 12 per 7 jam, yaitu ada pada option D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini disebutkan bahwa jika rata-rata dari 2, 3, X, dan Y adalah 5, maka rata-rata dari 4, 5, 6, X, dan Y adalah. Jadi tentunya kalian masih ingat dengan rumus rata-rata. Rumus untuk mencari rata-rata itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Di sini jumlah dari seluruh data itu sama dengan 2, kemudian kita tambah dengan 3, kemudian ditambah X, kemudian ditambah dengan Y. Kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 1, 2, 3, 4. Sama dengan rata-ratanya adalah 5. Kemudian kita kalikan 4 dikali 5, nanti hasilnya adalah 20. Sehingga persamaannya menjadi 2 plus 3 ditambah X tambah Y sama dengan 20. Kemudian X plus Y itu sama dengan 20. 3 ditambah 2 itu hasilnya 5. Kemudian pindah ruas, hasilnya adalah negatif 5. Sehingga kita memperoleh nilai X plus Y itu sama dengan 15. Kemudian lanjut kita mencari nilai rata-rata dari 4, 5, 6, X, dan Y. Jadi rata-rata tadi rumusnya adalah
jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah seluruh data itu 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah X ditambah Y. Kemudian kita bagi dengan jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka rata-rata sama dengan 4 tambah 5, 9, 9 tambah 6 itu 15, plus X plus Y, kemudian dibagi 5. Kemudian rata-rata sama dengan 15. X plus Y kita sudah tahu nilainya sama dengan 15. Kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Jadi 15 ditambah 15. Jadi X plus Y ini nilainya sudah ada. Kita peroleh dari persamaan pertama, yaitu sebesar 15. Kemudian kita bagi dengan 5. Sehingga rata-rata itu sama dengan 15 tambah 15 itu hasilnya 30 dibagi 5. Hasilnya adalah 6. Jadi rata-rata dari 4, 5, 6, X dan Y adalah 6. Jadi jawabannya ada di option D. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini disebutkan bahwa pengendara A berangkat dari kota Zeta dengan kecepatan 60 km per jam. 1 jam kemudian, pengendara B berangkat dari kota Zeta melalui jalur yang sama dengan pengendara A dengan kecepatan 80 km per jam. Jika hingga 2 jam kemudian, kedua pengendara masih terus berkendara tanpa henti, apakah pengendara B berhasil menyusul pengendara A? Dan berapa jarak antara kedua pengendara saat itu? Jadi untuk menjawab soal ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari jarak yang sudah ditempuh pengendara A. Untuk mencari jarak itu rumusnya adalah kecepatan A dikali dengan waktu A. Kecepatan A sudah diketahui di soal, yaitu sebesar 60 km per jam dikali dengan waktu A ketika menempuh perjalanan itu adalah 3 jam, karena A itu berangkat 1 jam lebih dahulu dibanding pengendara B. 1 jam ditambah 2 jam itu 3 jam ya. Jadi 60 dikali 3 itu hasilnya adalah 180. Satuannya adalah kilometer. Ini jarak yang sudah ditempuh pengendara A. Kemudian kita mencari jarak yang sudah ditempuh oleh pengendara B. Rumusnya adalah kecepatan B dikali dengan waktu B. Di sini kecepatan pengendara B yaitu sebesar 80 km per jam dikali dengan waktu yang digunakan oleh pengendara B untuk menempuh perjalanan yaitu sebesar 2 jam. Jadi 80 dikali 2 itu hasilnya adalah 160 km. Sudah kita dapatkan bahwa jarak yang ditempuh oleh pengendara A itu sebesar 180 km, sedangkan jarak yang ditempuh pengendara B itu sebesar 160 km. Artinya di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pengendara B itu belum bisa menyusul pengendara A, atau pengendara B belum berhasil menyusul pengendara A. Kemudian jarak antara pengendara A dan B itu sebesar 180 dikurang 60 ya, jadi 20 km. Jadi kita sudah memperoleh jawaban dari soal ini adalah di option B. Pengendara B belum berhasil menyusul, jarak keduanya 20 km. Soal berikutnya, di sini disebutkan bahwa Siska bersepeda menuju rumah neneknya dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Kemudian ayah mengendarai sepeda motor menyusul Siska. Ayah berangkat 24 menit setelah Siska dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Waktu yang diperlukan ayah untuk menyusul Siska adalah, jadi waktu untuk menyusul itu ada rumus cepatnya ya. Jadi waktu menyusul itu rumus cepatnya sama dengan jarak yang ditempuh orang pertama dibagi dengan selisih kecepatan. Jadi orang pertama di sini maksudnya adalah Siska ya. Karena Siska itu dia berangkat terlebih dahulu dan ayah kemudian menyusul 24 menit setelah Siska berangkat. Jadi kita cari dulu jarak yang ditempuh Siska atau orang pertama. Jarak yang ditempuh Siska. Untuk mencari jarak kita menggunakan rumus P dikali T. Kecepatan Siska itu adalah 15 km per jam
km per jam. Kita kali dengan waktu Siska berangkat terlebih dahulu. Sebelum ayah itu ada 24 menit, kita rubah jadi jam, 24 per 60. Sehingga ini bisa kita coret 15 dengan 60, ini hasilnya adalah 4. 24 dibagi dengan 4 itu hasilnya adalah 6. Jadi jarak yang ditempuh Siska itu sebesar 6 km. Kemudian barulah kita cari waktu menyusul atau waktu yang diperlukan ayah untuk menyusul Siska. Waktu susul atau waktu menyusul. Rumusnya yang ini ya, jarak yang ditempuh orang pertama atau di sini Siska, itu jaraknya sudah kita dapat 6 km dibagi dengan selisih kecepatan antara ayah dan Siska. Kecepatan rata-rata ayah itu sebesar 60, sedangkan Siska sebesar 15 km per jam. Jadi 6 per 60 dikurang 15 itu hasilnya adalah 45. Kemudian 6 dibagi 45 itu hasilnya 0,13 atau 0,1333 jam. Kalau kita jadikan menit, kita kali dengan 60, itu hasilnya adalah 8 menit. Jadi jawabannya ada di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini disebutkan bahwa penduduk dusun A berjumlah 50.000 orang. Setiap tahun penduduk dusun itu bertambah 3.000 orang. Kemudian penduduk dusun B berjumlah 160.500 orang dan setiap tahun penduduk dusun B berkurang 3.500 orang. Berapa tahun lagi kedua dusun itu mempunyai jumlah penduduk yang sama? Berarti di sini disebutkan bahwa jumlah penduduk dusun A itu sama dengan jumlah penduduk dusun B. Di sini jumlah penduduk dusun A sudah diketahui sebanyak 50.000 orang. Kemudian di sini disebutkan bahwa setiap tahun penduduk dusun A itu bertambah 3.000 orang. Di plus, kita anggap saja tahunnya itu karena akan kita cari, kita lambangkan dengan X. Kemudian dikali dengan 3.000 orang. Karena setiap tahun dia bertambah 3.000 orang. Itu sama dengan jumlah penduduk B itu 160.500. Kemudian setiap tahun penduduk dusun B berkurang 3.500. Jadi kita kurang, tahunnya kita lambangkan dengan X dikali dengan 3.500. Jadi kalau kita jumlahkan ini 50.000 plus 3.000X itu sama dengan 160.500 min 3.500X. 3.500 kali X, 3.500X. Kemudian 3.500 pindah ruas ke kanan, jadinya 3.000X plus 3.500X. Kemudian 160.500 minus 50.000. 3.000 ditambah 3.500 itu hasilnya adalah 6.500X sama dengan 110.500. Jadi ini hasilnya setelah kita kurangi 110.500. Kemudian X sama dengan 110.500 dibagi dengan 6.500. Maka hasilnya adalah 17 tahun. Jadi jawabannya ada di option E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita akan menentukan nilai X pada persegi yang ketiga ini. Jadi untuk menentukan nilai X, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari pola dari angka yang sudah ada pada persegi pertama dan kedua. Kalau kita lihat angka 3 yang ada di sudut kanan bawah pada persegi pertama itu dihasilkan dari angka 1 ditambah dengan angka 2 ini. Kemudian angka 5 yang ada di sudut kiri bawah pada persegi yang pertama itu dihasilkan dari 2 ditambah 3 ini, sehingga menghasilkan angka 5. Begitupun pada persegi kedua, polanya juga akan sama dengan persegi pertama, di mana 2 ditambah 3 itu akan menghasilkan angka 5 yang ada pada sisi atau sudut kanan bawah pada persegi kedua ini. Kemudian angka 3 akan ditambah dengan 5 itu akan menghasilkan 8 yang ada pada sudut kiri bawah pada persegi kedua ini. Kemudian baru kita bisa menentukan nilai X dengan menggunakan pola
yang sudah kita temukan pada persegi pertama dan kedua, dimana 8 itu kita tambah dengan 13 itu akan menghasilkan 21, kemudian 13 ditambah 21 itu hasilnya nilai X-nya itu sama dengan 34. Jadi jawabannya sudah ada di option B. Oke, soal selanjutnya. Di sini disebutkan bahwa perbandingan uang suci dan murni adalah 3:7. Kemudian jika uang murni 210.000, maka berapakah selisih uang keduanya? Jadi yang ditanyakan di sini adalah selisih uang suci dan murni. Jadi untuk mencari selisih uang ini kita gunakan saja cara cepat. Karena yang ditanyakan selisih, maka kita kurangi saja nilai perbandingan suci dan murni. Di mana nilai perbandingan dari murni itu 7 dikurang nilai perbandingan dari suci itu adalah 3. Kemudian kalau kita lihat di sini yang diketahui adalah uang dari murni, yaitu sebesar 210.000. Karena yang diketahui di soal ini adalah uang murni, maka penyebutnya itu harus nilai dari perbandingan murni, yaitu sebesar 7. Kemudian dikali dengan uang murni, yaitu sebesar 210.000. Sehingga selisih uang itu sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4 per 7 dikali dengan 210.000. 210.000 dibagi 7 itu hasilnya adalah 30.000. Kemudian 4 dikali 30.000 ini hasilnya adalah 120.000. Jadi jawabannya ada di option C. Jadi selisih uang murni dan suci itu sebesar 120.000. Baik, soal berikutnya. Di sini ada gambar sebuah segitiga. Kemudian yang ditanyakan adalah dapatkah panjang AD ditentukan. Kemudian di sini juga sudah disediakan dua buah pernyataan. Pernyataan 1 AB sama dengan 6, kemudian pernyataan 2 CD banding DB sama dengan 1:2. Coba kita tentukan nilai AD dengan hanya menggunakan persamaan 1 terlebih dahulu. Apakah bisa atau tidak ya? Di sini AB disebutkan nilainya sudah ada 6. Karena segitiga ABC itu merupakan segitiga sama kaki di AB dan AC, maka nilai AB itu akan sama dengan nilai AC. Dengan mengetahui nilai AB dan AC, tentunya kita bisa mengetahui nilai dari CB dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan nilai CB, tentunya kita tidak bisa menentukan nilai AD. Artinya pernyataan 1 saja itu tidak bisa untuk menentukan nilai AD. Bagaimana jika pernyataan 2 saja kita gunakan untuk menentukan nilai AD? Tentunya juga tidak bisa ya, karena pernyataan 2 ini kan hanya berupa perbandingan antara CD dan DB ya. Untuk menentukan AD tentunya kita harus mengetahui nilai CD dan DB dengan terlebih dahulu mengetahui CB yang bisa kita dapatkan dari pernyataan pertama. Jadi sudah dapat kita simpulkan bahwa soal ini bisa dijawab dengan cara dua pernyataan ini kita gunakan untuk mencari nilai AD. Jadi jawaban dari soal ini adalah di option C, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu saja tidak cukup. Jadi setelah kita mendapatkan CB, langkah selanjutnya yang kita lakukan untuk mencari AD adalah kita mencari nilai DB ya. Untuk mencari nilai DB itu kita bisa gunakan perbandingan di pernyataan 2 ini. Jadi untuk mencari DB itu rumusnya adalah 1 per 1 ditambah 2 itu kan 3 dari nilai sisi CB. Nah, setelah kita mendapatkan DB, tentunya kita bisa mencari nilai AD dengan menggunakan rumus Pythagoras kembali. AD kuadrat itu sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang DB kuadrat. Jadi kayak gini ya caranya teman-teman. Jadi nilainya nggak usah kita masukkan karena ini hanya membuktikan ya apakah pernyataan 1 dan 2 itu bisa untuk menentukan nilai AD. Jadi agar tidak memakan waktu yang lama, jadi nilainya nggak perlu kita masukkan. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut di bawah ini. Kemudian isilah angka yang tepat pada ruang yang masih kosong. Jadi kalau kita lihat di sini ada angka 6, kemudian menjadi 9 itu
ditambah 3 ya. Kemudian dari 9 menjadi 13 itu ditambah dengan 4. Kemudian lagi setelah itu 13 menjadi 18 itu penambahannya 5. Kemudian 18 menjadi 24 itu ditambah 6. Kemudian dari 24 menjadi 31 berarti ditambah 7. Kemudian berarti pola selanjutnya itu ditambah dengan 8. 31 ditambah 8 maka hasilnya adalah 39. Jadi jawabannya ada di option C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada X, kemudian 4, kemudian 9, kemudian 16, kemudian 27, kemudian 64, kemudian Y, setelah itu 256, dan selanjutnya 243. Kemudian kita disuruh menentukan bilangan X dan Y berturut-turut. Kalau kita lihat dari 4 ke 16 ini ada perkalian ya. 4 kali 4 kan hasilnya 16. Kemudian dia loncat satu lagi. Dari 16 ke 64 itu juga dikali 4. Karena 16 kali 4 hasilnya 64. Kemudian dari 64 dia loncat satu lagi. Ada bilangan atau angka 256. Kalau kita kalikan 64 kali 4 itu hasilnya adalah 256. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pola dari deret ini adalah pola loncat 1. Sehingga dari X itu dia akan loncat 1 ke 9. Kemudian dari 9 dia akan loncat 1 menjadi 27. 9 menjadi 27 itu adalah perkalian 3 juga ya. Karena 9 dikali 3 itu hasilnya 27. Kemudian 27 akan loncat 1 ke Y. Kemudian dari Y akan loncat 1 ke 243 ya. Kalau kita lihat di sini polanya akan sama dengan yang di atas, sama-sama dikali ya. Kalau yang di atas dikali 4, kalau yang di bawah ini bedanya dia dikali dengan 3. 27 akan dikalikan 3, itu hasilnya adalah 81. Kemudian 81 kita kalikan dengan 3, itu hasilnya adalah 243. Kemudian agar mendapatkan 9 itu X ini dia harus nilainya adalah sebesar 3. Jadi kita sudah bisa mendapatkan jawaban dari X itu nilainya sebesar 3, kemudian Y itu nilainya sebesar 81. Jadi jawabannya ada di option yang A. X nya sebesar 3, Y nya sebesar 81.